Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita dulu 3 berita utama pagi ini. Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengamankan seorang perempuan yang diduga terlibat dalam kasus penyekapan satu keluarga. Polres Trenggalek menggelar pelayanan sekaligus pengamanan aksi damai yang digelar oleh elemen mahasiswa. Kapolres Bondowoso bersama Forkopimda Kabupaten Bondowoso mengikuti kegiatan pelepasan pemberangkatan jemaah calon haji kloter 85 dan 86 tahun 1447 Hijriah. Di informasi pertama, pemirsa, Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial NH yang diduga terlibat dalam kasus penyekapan satu keluarga asal Jombang yang sempat viral di media sosial. Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengamankan seorang saksi berinisial NH yang diduga terlibat dalam kasus penyekapan satu keluarga asal Jombang di wilayah Kecamatan Socah, Bangkalan. Kasus yang sempat viral di media sosial tersebut diketahui bermula dari Kabupaten Jombang, di mana para korban diduga disekap di wilayah Bangkalan. Ternyata setelah ditelusuri, kejadian tersebut diawali di TKP Jombang. Kemudian kami dari Satreskrim Polres Bangkalan beberapa waktu yang lalu membackup Polres Jombang untuk membawa saksi dengan inisial NH, perempuan. Selanjutnya kami bekerja sama dengan Polres Jombang membawa yang bersangkutan, dan saat ini terhadap saudari NH sudah dibawa ke Polres Jombang, yang mana dasar kami membackup Polres Jombang atas permintaan bantuan membawa saudara NH sebagai saksi. Sebelum diamankan, NH diketahui sempat mangkir dari panggilan resmi penyidik Polres Jombang. Setelah berkoordinasi antar satuan, Polres Bangkalan berhasil mengamankan saksi saat berada dalam perjalanan. Polisi saat ini masih terus mendalami peran dan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus penyekapan yang menjadi perhatian publik tersebut. Dari Humas Polres Bangkalan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Ditres Cyber Polda Jawa Timur berhasil mengungkap sindikat penyalahgunaan data pribadi untuk registrasi SIM card ilegal. 3 tersangka diamankan dari Bali dan Kalimantan Selatan. Berikut Bribda Chandra melaporkan untuk Anda. Pemirsa, Ditres Cyber Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana manipulasi data dan penyalahgunaan data pribadi dengan modus registrasi SIM card menggunakan identitas milik orang lain untuk diperjualbelikan. Ditres Cyber Polda Jawa Timur berhasil membongkar kasus manipulasi dan penyalahgunaan data pribadi dengan modus registrasi SIM card menggunakan identitas milik orang lain. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 3 orang tersangka yang ditangkap di Denpasar, Bali dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, yakni DBS, IGVS, dan MA, yang masing-masing memiliki peran berbeda, mulai dari pembuat website, admin, hingga meregistrasi SIM card. Sindikat ini menjual kode OTP berbagai aplikasi digital dengan memanfaatkan SIM card yang diregistrasi menggunakan data pribadi milik orang lain. Kode OTP tersebut diduga digunakan untuk berbagai kejahatan siber, seperti phishing, scamming, judi online, pinjaman online ilegal, hingga pengambil alihan akun media sosial. Dari praktik ilegal tersebut, tersangka DBS diketahui meraup keuntungan sekitar 400 juta rupiah. Sedangkan total keuntungan jaringan diperkirakan mencapai 1,2 miliar rupiah. Perkembangan teknologi komunikasi tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi,
tetapi juga membentuk pola kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, ancaman kejahatan cyber juga semakin kompleks, termasuk tentunya dengan kejahatan manipulasi maupun penyalahgunaan data pribadi yang secara umum dapat mengakibatkan kerugian kepada masyarakat secara luas, baik dari aspek psikologis maupun material. Perlindungan data pribadi bukan hanya persoalan teknologi, namun juga menyangkut hak dasar dari warga negara atas rasa aman dan perlindungan privasi. Dari pengungkapan ini, polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan oknum provider telekomunikasi dalam penerbitan ribuan SIM card menggunakan data orang lain. Sementara itu, akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 12 miliar rupiah. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, setelah dinyatakan hilang sejak akhir April lalu, seorang pendaki lansia asal Tabanan berhasil ditemukan dan dievakuasi tim gabungan dari kawasan Gunung Batu Karu. Berikut Aibda Kurniawan melaporkan untuk Anda. Petugas tim gabungan dari Satpolda Bali, Satsamapta, dan Polairut, Polres Tabanan, Polsek Slemadeg, Basarnas, Provinsi Bali, BPPD, dan relawan masyarakat lainnya, dipimpin Kapolsek Slemadeg Kompol Imade Subadi SH, melaksanakan evakuasi jenazah pendaki lansia Imade Dibie yang hilang di Gunung Batu Garu, asal Banjar Cigaran, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Basarnas, BPBD, dan relawan berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah Imade Dibie, pendaki berusia 84 tahun yang dinyatakan hilang sejak 25 April 2026 di kawasan Gunung Batu Karu. Operasi kemanusiaan dipusatkan di kawasan Pura Jatiluwih, Desa Wanagiri, Kecamatan Slemadeg, Tabanan, dan melibatkan 47 personel gabungan. Penyisiran dipimpin Kapolsek Slemadeg Kompol Imade Subadi bersama tim Basarnas Bali dengan menembus medan pegunungan yang cukup berat dan terjal. Jenazah korban ditemukan pada Minggu 10 Mei 2026, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Proses evakuasi dilakukan menggunakan teknik vertical rescue, di mana personel rescuer diturunkan menggunakan sistem tali untuk membungkus dan mengangkat jenazah dari lokasi penemuan. Setelah korban berhasil dievakuasi, operasi SAR di kawasan Gunung Batu Karu resmi dinyatakan berakhir. Seluruh personel dikembalikan ke satuan masing-masing. Pihak keluarga telah menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Sementara selama proses evakuasi berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Demikian yang kami laporkan, salam presisi. Barreskrim Polri bersama Bank Indonesia melaksanakan pemusnahan sebanyak 466.535 lembar uang palsu. Langkah ini menjadi bentuk sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Pemusnahan uang palsu yang digelar dalam konferensi pers penguatan sinergi pemberantasan rupiah palsu di kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026 dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin, Sekretaris Umum Bota Supal Brigjen Pol Mulyono, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin menyampaikan, sepanjang 2025 hingga April 2026, Barreskrim Polri dan jajaran Polda menangani 252 kasus pemalsuan uang dengan 1.241 tersangka. Polri juga menyita 137.005 lembar uang palsu dan 17.267 lembar dolar palsu. Kami dari Barreskrim Polri menindak tegas, berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan mata uang mencakup pembuatan, penyimpanan, hingga peredaran mata uang palsu. Sepanjang tahun 2025 hingga bulan April 2026, rasio temuan uang palsu terus menurun. Dari 4 ppm pada tahun 2025 menjadi 1 ppm pada April 2026. Bagaimana rilis dari Bank Indonesia, adapun pengungkapan kasus uang palsu oleh Barreskrim Polri dan Polda jajaran pada periode tahun 2025 sampai dengan 2026 sebanyak 252 laporan polisi dengan rincian tersangka 1.241 orang,
BB uang rupiah palsu sebanyak 137.005 lembar, serta barang bukti uang dolar palsu sebanyak 17.267 lembar. Adapun barang temuan berupa uang rupiah kertas palsu atau tidak asli yang akan dimusnahkan pada hari ini merupakan hasil penyerahan dan penanganan non-justisial sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemusnahan ini dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan kepastian bahwa uang palsu tersebut tidak akan pernah kembali beredar di masyarakat. Proses pemusnahan dilakukan secara terbuka terhadap uang rupiah palsu yang masih berada di dalam kontainer tersegel. Uang palsu tersebut kemudian dihancurkan menggunakan mesin pencacah hingga menjadi serpihan kertas, sehingga tidak dapat digunakan kembali. Melalui sinergi antara Polri, Bank Indonesia, Bota Supal, dan kementerian serta lembaga terkait, diharapkan penanganan kejahatan uang palsu semakin optimal. Langkah ini juga menegaskan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Bernardus Linggo, Polri TV. Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya bersama Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan merkuri atau air raksa seberat lebih dari 1 ton yang akan dikirim ke Filipina. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 orang tersangka dan menyita ratusan botol merkuri yang disembunyikan di dalam gulungan karpet. Pengungkapan kasus penyelundupan merkuri atau air raksa seberat lebih dari 1 ton ini disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada 13 Mei 2026 oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Victor D. Megbon. Pengungkapan bermula pada 21 April 2026 saat pihak kepolisian bersama Bea Cukai Tanjung Priok melakukan pemeriksaan terhadap sebuah peti kemas di posko pemeriksaan Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan ketidaksesuaian antara dokumen ekspor dengan isi barang di dalam kontainer berkapasitas 40 feet yang berisi 760 botol cairan berwarna perak bertuliskan Mercury Gold 1 kilo yang disembunyikan dalam selongsong karton dan disisipkan di antara 145 gulungan karpet dengan tujuan ekspor ke negara Filipina. Lebih lanjut, Dirkrimsus Polda Metro Jaya mengatakan, praktik pengiriman merkuri ke Filipina ini diduga sudah berlangsung sejak tahun 2021 dan masih terus didalami oleh penyidik. Pada tanggal 21 April 2026 itu berhasil mengungkap penyelundupan merkuri sejumlah kurang lebih hampir 1 ton. Ya. Jadi itu baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair. Kemudian ini juga keberhasilan bersama dengan Bea Cukai yang ada di Tanjung Priok, itu kita bisa mengamankan tadi ada di dalam di satu kontainer ya, 1 kontainer 40 feet. Kemudian juga ini kita mengamankan ada 2 tersangka yang sekarang ini dalam proses penyidikan ya, dan juga dalam proses pemberkasan tentunya. Ini rencana barang ini mau diselundupkan ke daerah Davao, Filipina. Ya, memang di sana juga digunakan ya salah satunya itu untuk pemurnian emas. Ungkap memang yang dicurigai ini juga pemain-pemain lama juga yang mana tadi dari tahun 2021 ya. Yang bersangkutan juga melaksanakan modus operandi penyelundupan ke daerah Filipina. Dari media mana? Melalui pengungkapan ini, Polda Metro Jaya menegaskan akan terus memperkuat sinergi bersama Bea Cukai dan instansi terkait untuk memberantas penyelundupan hasil tambang ilegal, khususnya merkuri, demi menjaga keselamatan masyarakat dan melindungi kekayaan alam Indonesia. Dari Jakarta, Jelang Baskara Alpi Yuda, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.